tadi faktor emosi ya. Jadi emosi kita marah, kondisi takut ya. Yang keluar keringat yang, kok saya keringetan ya, gitu ya, keringat dingin gitu ya. Ya, itu karena memang emosi akan merangsang produksi keringat. Kemudian obat-obat tertentu juga akan merangsang produksi keringat. Anda baru minum obat, kok keringetan ya, itu memang kadang reaksi obatnya seperti itu. Nah, yang perlu Anda ketahui di sini, kelenjar keringat ada dua tadi saya katakan ya. Ada kelenjar keringat kecil, ini ya ekrin. Ini yang kecil ini ekrin, dan dia akan menghasilkan cairannya berwarna putih jernih. Cairan jernih ya, bukan putih ya. Putih itu kesannya nanti kayak susu, tapi ini jernih ya, cairan jernih. Oke, ini menghasilkan cairan jernih, yang ini yang kecil ekrin. Nah, kalau yang ini yang apokrin, itu dia yang menghasilkan cairan yang sifatnya kental ya, keputihan, kadang baunya khas ya. Ini yang kadang baunya tubuh orang kok beda-beda ya, si ketemu ini kok bau tubuhnya begini, bau tubuhnya begini ya. Ini karena yang menyebabkan bau dari apa ya, kerja dari kelenjar keringat apokrin. Nah, kelenjar keringat apokrin itu biasanya ada di ketiak, puting susu ya, mohon maaf ya, ketiak, puting susu, puser, daerah kemaluan ya. Sehingga kalau Anda pas buka area kemaluan baunya agak tidak enak ya. Ketiak juga sama kan, daerah sekitar dubur. Nah, ini kenapa kelenjar keringat apokrin ini menghasilkan cairan yang berbau dan kental? Karena dia mengandung alkali dan dipengaruhi oleh produksinya dipengaruhi oleh hormon ya. Yang membuat bau itu apa sih? Akan ada alkalinya ya, gitu. Jelas ya untuk kelenjar keringat. Kita lanjut ke ini, masih di kelenjar keringat ya gambarannya. Bisa dilihat di sini, ini rambut. Ini kelenjar keringat ekrin ya, kelenjar keringat yang kecil tadi yang menghasilkan cairan jernih ya. Ini lihat ya, kecil. Ini yang apokrin yang menghasilkan cairan yang berbau kental berwarna putih ya, yang biasanya tadi ada di ketiak ya, kemaluan, daerah kemaluan, dubur itu kan ya, daerah ini puting susu. Nah, ini di kelenjar apokrin. Oke, paham ya. Ini kan keluarnya, nah dari sini dari kelenjar ini dia akan mengeluarkan lewat sini, sama kan satu pintu dengan keluarnya rambut ini. Ada satu lubang, ada satu pori-pori ini, ada batang rambut, ada kelenjar keringat, nanti satu lagi kelenjar minyak di sini ya. Ini otot tadi, ini otot penggerak rambut ya, ini otot penggerak rambut. Ini pembuluh darah ya, pembuluh darah ya. Ada kalau merah biru pembuluh darah, arteri dan vena. Baik, kita lihat ya, selanjutnya adalah kelenjar palit ya, kelenjar minyak. Kelenjar minyak ini juga ada di dalam sistem tegumen kita. Nah, kelenjar minyak ini berdekatan dengan rambut. Maka dilihat ini rambut ya, ini kelenjar minyaknya ya, kelenjar minyak. Jadi dari gelembung-gelembung kecil bermuara ke kandung rambut. Ini gelembung-gelembung kecil muaranya ke kandung rambut ya. Nah, folikel rambut ini biasanya mengeluarkan lemak dan sifatnya meminyaki kulit dan rambut ya, sehingga rambutnya ya kelihatan berminyak ya. Ini karena pekerjaannya ini bareng-barengnya sih kelenjar palit atau kelenjar sebasea ini. Nah, adanya kelenjar sebasea atau kelenjar palit ini, dia akan membentuk sebum ya. Anda pernah punya sebum? Tahu sebum enggak ya? Di kulit ada sebum. Sebentar kita cek dulu gambarnya ini. Lihat ini, membentuk sebum terdapat di semua kulit kecuali di telapak tangan dan kaki ya. Di telapak tangan dan kaki cenderung kering kan, karena memang tidak ada kelenjar minyak di sana. Nah, satu batang rambut ini akan diikuti oleh satu kelenjar minyak ya. Ini satu rambut diikuti oleh satu kelenjar minyak. Uniknya pada orang botak ya, orang botak tahu enggak ya, pada yang rambutnya tidak tumbuh gitu. Itu kenapa? Karena kecenderungan dia adalah kelenjar minyaknya ini membesar
tumbuh lebih besar, sementara rambutnya, batang rambutnya dia mengecil. Sehingga kalau Anda perhatikan orang yang botak ya, kelihatan lebih mengkilap ya. Kenapa? Karena kelenjar minyak di area itu dia lebih besar dibanding rambutnya. Rambutnya tidak tumbuh, tapi kelenjar minyak yang membesar gitu. Nah, wajah juga, wajah kita ya banyak mengandung kelenjar minyak, sehingga kecenderungannya wajah jerawatan gitu kan, wajahnya berminyak, wajah jerawatan, karena memang di wajah itu banyak mengandung kelenjar sebasea ini atau kelenjar minyak ya. Baik, kelenjar minyak ini cukup ya, semoga jelas ya. Selanjutnya adalah kita ke hipodermis. Tadi dermis, epidermis paling atas. Saya ulang kembali ya biar Anda mengingat. Epidermis paling atas, dermis itu yang di tengah-tengah, tapi yang ada batang rambutnya, yang ada kelenjar minyak, kelenjar keringat tetap di dermis ya, di kulit intinya, true skin. Kemudian yang paling bawahnya adalah hipodermis. Ini lapisan yang ketiga ya. Nah, apa sih isi dari hipodermis? Kita lihat. Ini merupakan jaringan ikat longgar yang isinya lemak. Kemudian terdapat ujung saraf tepi, pembuluh darah dan getah bening. Ya. Isinya adalah ujung saraf tepi, pembuluh darah dan getah bening. Sel lemak dipisah oleh trabekula yang fibrosa. Lapisan terdalam dengan sel limfosit menghasilkan lemak. Ya. Menghasilkan lemak, iya menghasilkan. Ya. Berfungsi sebagai bantalan otot dan tulang, membentuk kontur tubuh dan menyimpan cadangan makanan. Tadi kan setelah lapisan teratas epidermis, dermis, paling bawah hipodermis, setelah itu kan otot ya, muskulus. Ya. Jadi susunannya begitu. Besok Anda di materi keterampilan klinik praktek kebidanan itu Anda akan belajar tentang injeksi ya. Nanti ada injeksi IM, intramuskuler, termasuk ke otot. Ada yang injeksi subkutan. Nah ini kalau subkutan, intrakutan, kalau ada kata-kata kutan berarti itu kaitannya dengan kulit ya. Dan ini harus paham mana subkutan, mana kutan ya, intrakutan. Nah ini Anda harus memahami ini. Kalau ada kutan Anda harus ingat kembali anatomi fisiologi dari materi hari ini, yaitu tentang kulit atau dermis gitu ya. Paling tebal, nah ini hipodermis tadi yang lapisannya paling tebal ya, paling banyak emang lemak ya, diisi oleh lemak-lemak. Di sini paling tebal di pantat dan paling tipis di kelopak mata ya. Coba Anda cek masing-masing tubuh masing-masing, apa iya ya paling tebal di pantat. Ya. Secara manfaatnya sebenarnya sangat bermanfaat ya. Kenapa pantat paling tebal? Ya, alhamdulillah kita punya hipodermis ya, bantalan lemak yang tebal di pantat ya buat duduk. Coba bayangkan kalau Anda di bagian pantat tidak punya hipodermis, jaringan ikat lemaknya itu sedikit atau bahkan tidak ada lemak sama sekali, tidak ada bantalan ya untuk pelindung. Anda kalau duduk di kursi yang keras sakit nggak kira-kira? Bayangkan aja ya, itu sakit ya, langsung ketemu benda keras kan, duduk di kursi yang keras gitu kan. Nah, alhamdulillah kita punya bantalan ya di pantat yang itu banyak mengandung lemak, sehingga akan membuat kita nyaman ketika kita duduk gitu. Kemudian di kelopak mata, nah ini sebaliknya, coba kalau kelopak mata itu dibuat tebel, lemaknya banyak, gimana itu ya berkedipnya, aduh ya, mungkin akan di mata berarti ini hanya bayangan saya, alam bisawab ya. Kalau beneran, intinya Allah itu sudah menciptakan itu dengan bentuk yang sebaik-baiknya gitu, dengan sesempurna mungkin. Ini harus kita syukuri ya, kita semua lahir tanpa kelainan, alhamdulillah ya. Nah ini yang perlu dipahami bahwa semakin tua kerja limfosit semakin menurun, sehingga lemaknya akan turun. Nah semakin tua akhirnya apa? Semakin kendur, kulitnya semakin kendur, semakin tidak kencang, jaringan lemaknya semakin sedikit ya, lemak-lemaknya semakin sedikit gitu. Sehingga orang tua cenderung kulitnya kok ember-ember ya, kok lentur kendur.